السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita yang beberapa saat ini menjadi bekal yang baik bagi kita di akhirat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang orang-orang yang menolak untuk meneliti, menyeleksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak sesuai dengan yang difahami oleh para salafus saleh. Dan kita menjelaskan bisa jadi mereka tidak mau menyeleksi karena ini untuk mempertahankan ketokohan mereka, atau bisa jadi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, atau bisa jadi juga karena mereka tidak tahu dan tidak punya alat untuk menyeleksi mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Kemudian kita juga menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal-amal saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, amal yang saleh itu adalah ma kana muwafiqan li syar'illah. Yang saleh itu adalah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu, yang ikhlas itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kemudian beliau mengatakan, dan ini adalah merupakan dua rukun, dua syarat amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah. Fal amalus salih
huwa alladhi yuwafiqu syar'a Allah. Amal yang saleh itu, yang dikatakan amal saleh, bukan yang banyak orang mengerjakannya, tapi amal yang saleh itu huwa alladhi yuwafiqu syar'a Allah, yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Meskipun yang mengerjakannya 1-2 orang. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan banyaknya jumlah orang kita jadikan sebagai ukuran tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun dia adalah 1 orang. Kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu dia yang hak. Yang banyak itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jika engkau mentaati, mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah azakumullah, kebenaran itu adalah yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah batil. Siapapun yang mengerjakannya, berapapun banyak orang yang mengerjakannya, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah batil. Kemudian, wala yakunu kadzalik illa idza kana ala syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak akan menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala kecuali jika dia sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dia yang namanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu dari segi akidah, atau dari segi ibadah, atau dari segi akhlak, atau muamalah. Ya, ayyuhal ikhwah, agama kita ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Agama-agama yang lain tidak disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita satu-satunya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya sudah sempurna, ibadahnya sudah sempurna, akhlaknya sudah sempurna. Jadi kita tidak butuh lagi untuk mengambil dari syariat-syariat yang lainnya. Tidak butuh lagi untuk mengambil dari cara-cara yang lain, karena kita sudah disempurnakan agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengambil syariat atau akidah dari yang lainnya, berarti kita merasa bahwa agama kita ini masih kurang, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. Yang sempurna kalau ditambah rusak dia, ayyuhal ikhwan. Ya. Jadi karena dia sempurna, kita tidak butuh untuk menambahnya, menguranginya. Dia sudah sempurna. Ditambah dia akan rusak, dikurangi juga dia akan rusak. Ya. Lihat ayyuhal ikhwan, karena agama kita adalah agama sempurna, maka tidak akan ada nabi yang datang atau rasul yang datang untuk menyempurnakannya. Nabi-nabi yang sebelumnya, rasul-rasul yang sebelumnya, apabila dia meninggal dunia, digantikan oleh nabi yang rasul yang lainnya. Datang lagi syariat baru. Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi nabi yang datang, rasul yang datang untuk menambahnya atau menguranginya. Isa alaihissalam jika dia turun di akhir zaman, dia akan menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, agama kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah, meskipun Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dibaca oleh setiap muslim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Namun subhanallah, kaum muslimin
menambah, mengurangi, buat cara-cara baru dari akidah sampai ibadah sampai akhlak, semuanya ditambah-tambah. La ilaha illallah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau kita tidak berjuang untuk meneliti, mempelajari, membersihkan syariat Allah ini dari hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah, ya, pengertian-pengertian yang salah, nanti anak cucu kita mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran yang salah. Jadi kita harus terus-menerus berjuang, semangat mempelajari agama yang hak ini, ya, agar anak-anak kita nanti, anak cucu kita, mereka juga mendapatkan dan mengamalkan agama yang hak. Kemudian wala yakunu kadzalika illa idza kana ala syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dikatakan dia syariat Allah kecuali jika disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan, dipraktekkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza la yatasanna wa la yata'atta illa bitamhis wa tahqiq. Dan ini tidak mungkin dia akan terwujud. Ya, bagaimana kita akan berakidah sesuai dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beribadah atau berzikir? Lihat saja ayo ikhwah contohnya yang sederhana saja, lihat zikir ini atau salat ini, lihat saja. Ya, Masya Allah, berbeda-beda caranya. Ya, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu zikir dari wudu. Ya, la ilaha illallah. Banyak amalan-amalan yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, agar amal ibadah kita ini, akidah kita ini sesuai dengan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak bisa terwujud kecuali dengan apa? Meneliti, mempelajari, menyeleksi. Ya. Mana hadis-hadis yang lemah, mana hadis-hadis yang palsu. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bid'ah-bid'ah sulit dihilangkan, sulit kita perangi gara-gara hadis-hadis yang palsu ini merajalela. Nas'alullah salaman afiyah. Kemudian fala yakunanna hammuka kathratul amal kaifama ittafaq. Jangan menjadi tujuan utamamu adalah banyak beramal, ya, yang sesuai dengan keinginan hatimu. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a. Aku ini tidak menyusahkan doaku dikabulkan atau tidak. Ya, kalau sudah memenuhi syarat, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doaku. Tapi yang aku susahkan adalah berdoa itu. Karena untuk berdoa saja ini membutuhkan taufik dari Allah, membutuhkan hidayah dari Allah. Ya. Jadi jangan dikira hanya sekedar mengangkat tangan kemudian memohon kepada Allah, ini juga butuh taufik. Betapa banyaknya orang-orang yang punya waktu, ya, punya kemampuan, punya tenaga untuk berdoa, namun dia tidak berdoa. Ya. Jadi berdoa itu sendiri membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak menyusahkan doaku diterima atau tidak. Karena kalau kita sudah berdoa, memohon, pasti lambat laun Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Kalau kita berdoa dengan hati yang tulus. Iblis saja permintaannya dikabulkan oleh Allah atau tidak? Dikabulkan. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu dia akan menyesatkan apa enggak? Tahu Allah Subhanahu wa taala dia akan menyesatkan. Namun dia minta dengan tulus, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ya, apalagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, masa tidak akan dikabulkan doanya? Ya. Apalagi dia berdoa untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya, masa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, berdoa itu membutuhkan hidayah dan taufik dari Allah. Betapa banyaknya orang-orang berdoa sepekan dua pekan, belum aja kelihatan apa doanya dikabulkan, bosan, berhenti dia terus berdoa.
Jadi doa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita menyampaikan Musa alaihissalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun kemudian baru dikabulkan doanya? 40 tahun baru diterima doanya. Kita sekarang mungkin kebanyakan kita tidak ada yang berdoa, ya Allah terimalah puasa Ramadanku. Padahal para salafus saleh dahulu mereka berdoa berapa bulan? 6 bulan agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan berdoa 6 bulan supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun mungkin kita terlalu ditipu oleh syaitan, sudah enggak usah berdoa. Ya. Puasamu, tarawihmu diterima sudah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau berdoa. Makanya berdoa itu sendiri merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Ikhwani fi din azakumullah, para salafus salih mereka mengatakan, sesungguhnya aku lebih senang doaku itu telat dikabulkan. Ya, kenapa? Karena aku merasakan insyirahus sadr ketika aku berdoa kepada Allah. Ya, karena kelapangan dada, kesenangan, kebahagiaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika aku mengatakan Allahumma Allahumma Allahumma. Ya. Jadi dia lebih senang doanya itu telat dikabulkan. Ya. Karena betapa senangnya dia mengatakan Allahumma. Betapa senangnya dia ketika dia merasa bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan permintaan kita 10, 20 tahun atau sampai 40 tahun, pahala tetap sudah kita kantongi. Ketika kita mengatakan Allahumma Allahumma Allahumma, itu semuanya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala ini lebih baik, lebih bagus daripada doa kita itu dikabulkan. Ya, orang yang meminta rezekinya ditambah oleh Allah. Ya, meminta ini, meminta ini. Kata-kata Allahumma Allahumma itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pemberian-pemberian kepentingan-kepentingan dunia. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, wala yakunanna hammuka kathratul amal kaifa mattafaq. Jangan tujuan utamamu adalah banyak-banyak beramal, ya, yang sesuai dengan hatimu. Ya. Dan ini yang terjadi ayolah ikhwan. Banyak beramal namun tidak diperhatikan amalannya itu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Salah seorang ulama al-hadis pernah masuk ke masjid, dan di majelis itu ada di masjid itu ada majelis orang-orang yang yang menyampaikan cerita-cerita, tapi cerita-cerita dari hadis-hadis yang palsu. Dia sudah tua orang ini, duduk di tengah-tengah majelis itu. Kemudian dia santai dan mencabut bulu ketiaknya. Bayangkan, orang lagi bercerita, terus ceritanya cerita hadis yang palsu, namun membuat orang sedih, khusyuk. Ya. Antum pernah membaca buku 1001 Malam? Hah? 1001 Malam. Nah, Abu Nawas itu salah satu dari cerita yang ada di buku 1001 Malam. Itu dari A sampai Z dia bohong. Dari A sampai Z dia bohong. Ya. Tapi membuat orang kayak orang yang kecanduan ini, kayak minum narkoba, kayak orang afyun. Ya, ikhwani fi din azakumullah, saking senangnya dulu saya membaca 1001 Malam ini waktu kita masih kecil-kecil, sampai open cup itu naik di kaki saya nggak terasa. Saya menghayal, nanti kalau si fulan itu ketemu sama fulan bagaimana? Ya, nanti kalau dia kesana bagaimana jadinya? Terus kita menghayal dibikin. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah,
Jangan tujuan utama kita adalah banyak-banyak beramal. Tapi ikhwani fi din azakumullah, ke orang yang tadi yang cabut bulu ketiaknya itu. Jadi duduk di tengah-tengah majelis, dengan santainya dia cabut bulu ketiaknya. Orang lagi khusyuk, sedih mendengar cerita-cerita bohong ini. Ya, sama kayak kita. Mana nih kanak? Kita ceritakan dulu. Nah, karena dia tua akhirnya orang di majelis, ya fulan, kamu tidak malu? Masa di tengah-tengah majelis seperti ini orang semua ada yang nangis, ada yang terharu dengan dengar cerita. Kamu kok di tengah-tengah majelis cabut bulu ketiakmu? Gak malu kamu? Alhamdulillah, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cabut bulu ketiak ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian dari tadi kalian menceritakan cerita-cerita yang bohong-bohong semuanya. Saya lebih afdal dari kalian. Saya menjalankan sunnah Nabi. Saya menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah cerita-cerita bohong saja yang kalian sebar. Ya. Jadi akhwani fi din azakumullah, jangan tujuan utama kita banyak-banyak beramal. Sedikit namun sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf mengatakan, "Nam 'ala sunnah khairun min qiyamin 'ala al-bid'ah." Tidur sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih baik daripada kamu qiyamul lail sesuai dengan cara yang bid'ah. Tidur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada engkau melakukan qiyamul lail tapi di atas bid'ah. Karena bid'ah itu dhalalah. Ya, tidur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia niatkan saya ingin mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berdoa, kemudian dia tidur sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan sehat dan dia dapat pahala ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau dia qiyamul lail sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dapatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu ditolak. Ya. Kemudian, li'anna 'amaluka qad yakunu mukhalifan li hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalanmu bisa jadi dia tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan tujuan utama kita adalah banyak-banyak beramal. Tapi hendaklah tujuan utama kita, amalan kita itu sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi atau tidak. Ya, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya. Jadi akhwani fi din azakumullah, para salafus salih dahulu mengatakan, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kakinya, saya tidak akan membasuhnya, tidak akan menyiramnya. Untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghapus, jangan antum siram. Hapus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapus. Ya. Kemudian, walakun hammuka al-'amal as-salih al-muwafiq li syari'atihi subhanahu. Adalah tujuan utamamu adalah amal yang saleh, yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tujuan kita banyak. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, jangan kita tertipu dengan banyaknya orang. Ya, mengamalkan. Jangan ikuti kaidah yang mengatakan masa orang yang banyak ini salah, kamu sendiri yang benar. Ya, kita tidak mengatakan demikian. Ya, yang benar itu adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan orang yang banyak. Jelas insyaallah ya ikhwah ya. Kemudian, wal hukmu wat tahakum bighairi ma anzalallah kufrun wa dhulmun wa fisq. Berhukum dengan selain hukum Allah, itu bisa jadi dia kufur, bisa jadi dia zulm, bisa jadi dia fisq, kefasikan. Ikhwani fi din azakumullah, tadi kita katakan bahwa agama kita ini sudah sempurna, semuanya sempurna. Ya, mari kita mempraktekkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam beraqidah, beribadah, berumah tangga. Semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia lemah lembut dengan istrinya. Berarti orang yang suka menampar, memukul,
membentak ya istrinya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Orang yang kenyang di luar bersama teman-temannya, istrinya belum makan di rumahnya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Orang yang tidak mendoakan orang tuanya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak mendoakan istrinya, tidak mendoakan anaknya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, berhukum dengan hukum Allah ini maknanya sangat luas. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa qala subhanahu, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang zalim. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang fasik. Ikhwani fi din azakumullah, kita membaca sedikit penjelasan para ulama tentang beberapa ulama tentang ayat-ayat ini. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya mengatakan, ruwiya 'anil Bara' bin Azib, diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Kemudian zalimun, zalim, fasik, kulluha fil kafirin. Ini semuanya, tiga hukum ini adalah tentang orang-orang kafir. Waqil, ada juga yang mengatakan, hiya 'alan nasi kullihim. Ya, hukum ini jatuh kepada semua manusia, bukan hanya kepada orang kafir. Qala Ibn Abbas wa Tawus, Ibn Abbas dan Tawus mengatakan, laisa bikufrin yanqul 'anil millah. Ini bukan kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Ya. Bal idza fa'alahu fahuwa bihi kafir wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Apabila dia berhukum dengan selain, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Akan tetapi tidak sama seperti orang yang kufur kepada Allah dan hari kemudian. Maksudnya bukan kekufuran yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Ya, sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Kemudian qala Atha mengatakan, Atha bin Abi Rabah mengatakan, huwa kufrun duna kufrin. Ini adalah kekufuran di bawah kekufuran. Wa zulmun duna zulmin. Kezaliman di bawah kezaliman. Wa fisqun duna fisqin. Kefasikan di bawah kefasikan. Maksudnya adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wa qala Ikrimah mengatakan, ma'nahu wa man lam yahkum bima anzalallah jahidan bihi. Ikrimah mengatakan, maksudnya ayat ini, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, jahidan, karena dia mengingkari hukum Allah, faqad kafar, maka dia kafir. Kalau dia mengingkari hukum Allah. Ya, wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi, barang siapa yang mengakui hukum Allah, meyakini kebenaran hukum Allah, namun dia tidak berhukum dengan hukum Allah itu, fahuwa zalimun fasiqun. Ini orang yang seperti ini, dia zalim, dia fasik. Jadi kalau dia mengingkari hukum Allah, maka dia kafir. Tapi kalau dia meyakini hukum Allah, namun dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, mungkin karena kepentingan atau yang lain-lainnya, maka orang yang seperti ini, dia zalim dan dia juga fasik. Kemudian وسئل عبد العزيز بن يحيى الكناني عن هذه الآيات. Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani ditanya tentang ayat-ayat ini. Faqala innaha taqa'u ala jami'i ma anzalallahu la ala ba'dihi. Jadi
berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua yang disyariatkan oleh Allah. Dalam berakidah kita harus berhukum dengan hukum Allah. Ibadah kita harus berhukum dengan hukum Allah. Berakhlak juga harus dengan berhukum dengan hukum Allah. Ya. Dalam segala yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam yahkum bi jami'i ma anzalallah fahuwa kafirun zalimun fasiq. Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah dalam segala yang telah disyariatkan oleh Allah, maka dia adalah kafir, zalim, fasik. Ya, kata Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani, fa amma man hakama bima anzalallahu min at-tauhid wa tark asy-syirk. Adapun orang yang berhukum dengan hukum Allah dalam tauhid dan meninggalkan kesyirikan, thumma lam yahkum bi ba'dhi ma anzalallahu min asy-syara'i', namun dia tidak berhukum dengan hukum Allah di sebagian syariat. Ya, misalnya tauhidnya mantap, ibadahnya mantap, akhlaknya morat-marit. Ya, masih suka makan uang yang haram, makan uang riba, maka orang yang seperti ini tentunya dia belum berhukum dengan hukum Allah. Jadi berhukum Allah dalam segala yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita katakan tadi, orang yang tauhidnya bagus, ibadahnya bagus, namun kasar terhadap anaknya, kasar terhadap istrinya, maka tentunya dia belum berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian waqala ulama, dan para ulama mengatakan, idza radda nass hukmillahi 'iyanan 'amdan, apabila dia menolak hukum Allah yang tidak ada keraguannya sama sekali dan sengaja dia menolaknya, tidak dipaksa. Ikhwani fi din, azakumullah. Orang yang salah, orang yang dipaksa, ini tidak bisa dihukum. Ingat ayuhal ikhwah, Ammar bin Yasir. Ya, apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir? Nah, siapa yang ingat? Hah? Alhamdulillah, Nabi dicela dan patung-patung itu apa? Dipuji. Kedua-duanya kekufuran. Ya, mencela Nabi kufur, memuji patung-patung juga kufur. Namun pada saat itu dia dalam keadaan apa? Terpaksa. Ya, apakah Nabi SAW mengatakan tobat karena kamu kafir? Tidak. Justru Nabi SAW mengatakan apa? Apa? Siapa yang ingat? Apa kata Nabi? Hah? La, bukan sabran ala. Jazakallah khair. Ya. Fa in 'adu fa'ud. Kalau lagi mereka menyiksamu, lagi caci maki aku, lagi puji patung-patung itu. Nabi tidak mengatakan kamu kafir karena dia terpaksa. Ya. Orang yang salah itu yang mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, nanti kalau bapak mati, bakar." Kemudian abunya ditumbuk, ditumbuk, kemudian abunya dibuang kemana? Di udara, di laut. Ya. Lalu apa katanya? "Fa wallahi la in qadara Allah alayya la yu'adzibani 'adzaban ma 'adzabahu ahadan minal 'alamin." Demi Allah, kalau Allah mampu mengumpulkan abu-abu ini, ya, dia akan menyiksa aku dengan siksaan yang tidak pernah dia siksa seseorang di muka bumi ini. Terus diapakan dia oleh Allah? Ini sudah kita sampaikan dulu ya ikhwah. Nanti enggak pernah murajaah ini. Dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala abu-abu itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kuni, jadilah engkau." Jadilah dia manusia di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Ma hamalaka 'ala ma fa'alt?" Kenapa kamu lakukan demikian? Apa jawabannya? Khasyatuka ya Rabb. Aku takut kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang berjalan di tengah pasir, bawa ontanya, di ontanya ada makanan dan minumannya. Terus ngapain di onta itu? Kabur dia onta itu. Dikejar, tidak bisa dikejar.
putus asalah dia. Duduklah dia menunggu apa? Menunggu kematian. Tiba-tiba datang. Siapa datang? Siapa yang datang? Ontanya datang. Saking senangnya, karena dia tadi sudah duduk menunggu kematian, mati sudah di padang pasir, nggak ada air, nggak ada makanan. Tiba-tiba datang ontanya. Saking senangnya dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dikafirkan dia oleh Allah? Tidak, justru Allah tertawa kepadanya. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, orang yang salah tidak ada hukumnya. Tapi ini dia menolak ayanan tanpa ada keraguannya sama sekali. Ya, sengaja bukannya tidak sengaja menolaknya. Ya. Fa amma man khafi alaihi. Ini orang seperti ini barulah dia dihukum dia kafir. Fa amma man khafi alaihi aw akhta'a ta'wilan fala. Kalau dia salah, ya, atau dia bertakwil, maka ini tidak bisa kita katakan dia kafir, atau kita katakan dia fasik, atau kita katakan dia zalim. Ikhwani fi din azakumullah. Lalu Ibnu Jauzi mengatakan, masih ada waktu kita. Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, para ulama memiliki 5 pendapat tentang ayat-ayat ini. Yang pertama, ada yang mengatakan ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua, yang mengatakan ayat-ayat ini diturunkan kepada kaum muslimin. Yang ketiga, annaha 'ammatun fil yahud wa fi hadhihi al-ummah. Ayat-ayat ini umum kepada orang Yahudi dan kepada umat ini. Yang keempat, annaha nazalat fil yahudi wan nasara. Ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan yang kelima adalah annal ula fil muslimin. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muslim. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Yang ketiga adalah zalimun, ini diturunkan kepada orang-orang Nasara. Jadi ada 3 pendapat para ulama tentang ayat-ayat ini. Adapun orang-orang yang lain itu sedikit-sedikit kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sehingga pemimpin-pemimpin semuanya kafir. Ya, pejabat-pejabat mereka kafirkan. Bahkan kita pun dikafirkan karena kita mengikuti pemimpin yang kafir. Ya subhanallah. Sekarang ayo ikhwah, akhwat wanita pakai celana pendek, dia berhukum dengan hukum Allah itu? Tidak. Kenapa mereka tidak pernah kafirkan itu? Ya, banyak juga keluarga-keluarga mereka yang tidak pakai jilbab, ya, bahkan yang tidak pernah salat berjamaah, yang tidak pernah ngaji, yang tidak baca Quran. Apakah mereka itu berhukum dengan hukum Allah? Tidak. Kenapa tidak pernah dikafirkan? Kenapa pemimpin saja yang dikafirkan? Ada apa ini ayo ikhwah? Ya, nanti kalau salah seorang di antara mereka dinaikkan jadi gubernur atau dinaikkan jadi ini, diam, nggak pernah lagi bunyi. Mana yang dulu kafir semua dikafirkan. Nas'allahu salaman afiyah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, mengkafirkan orang itu bahaya sekali ayo ikhwah. Ya. Kita katakan si fulan kafir, berarti kita menyatakan dia kekal di neraka. Darahnya halal, hartanya halal untuk diambil, tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Itu arti kalau kita mengatakan dia kafir. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, yang terakhir adalah perkataan Al-Imam Asy-Syanqiti. Masih ada waktu. Al-Imam Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan mengatakan, wa'lam anna tahril maqam fi hadzal bahth. Ketahuilah bahwa kesimpulan tentang hal ini, tentang ayat-ayat ini, annal kufra wal zulma wal fisqa
كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة تارة. Jadi ketahuilah bahwa kekufuran, kezaliman, kefasikan bisa jadi di dalam Al-Quran, di dalam agama kita artinya adalah dosa-dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ya, ithnani fin nasi huma bihim kufr. Ada dua sifat, ya, dengan dua sifat ini seseorang menjadi kafir. Apa itu? At-ta'nu fin nasab, mencela nasabnya orang, wan niyahatu 'alal mayyit, dan meratapi orang yang sudah mati. Sepakat para ulama bahwa tiga hal ini, mencela nasab, meratapi orang mati, ini bukan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi di sini maksudnya adalah apa? Dosa besar. Ya, jadi di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkadang kekufuran itu disebut, namun maksudnya adalah dosa besar, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sibabul mu'mini fusuq wa qitaluhu kufur. Saling memaki di antara kaum muslimin itu adalah kefasikan. Pertengkarnya, berantemnya itu adalah kekufuran. Apakah ada orang yang mengatakan yang berantem itu dia kafir? Tidak. Jadi kekufuran, kufur, kefasikan, kezaliman bisa jadi dia merupakan dosa besar, dan bisa jadi juga dia merupakan kekufuran. Fahamin ayul ikhwah, maksudnya ayul ikhwah, ya, di dalam Al-Quran. Habis waktunya, kita lanjutkan nanti. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.